Kalau yang banyak denial, kebanyakan bikin huruf O-nya dia ada loop di sebelah kiri. Ini ke diri sendiri. Orang yang menulis B kecil, bawahnya itu tidak tertutup ya atau terbuka, ini punya kecenderungan bocor duit. Halo, nama saya Clara Niken. Saya adalah seorang grafolog dan saya adalah founder dari Forever Young True Grafology. Tanya saya apa saja? Grafologi adalah salah satu tools untuk menganalisa kepribadian seseorang, kondisi mental seseorang, dan pola pikir seseorang berdasarkan bawah sadarnya dia. Dia juga bisa masuk sebagai salah satu tools untuk psikologi atau bisa juga dimanfaatkan untuk konseling ya, untuk pengembangan diri, bahkan juga untuk mencari tahu lah ya tentang potensi diri dan sebagainya. Cabang keilmuan apa sebenarnya tidak benar-benar tercabang sendiri, tapi ini menjadi salah satu tools yang juga ada di kurikulumnya anak-anak psikologi. Dalam dunia grafologi yang dinilai adalah pertama ukuran huruf, kemudian jarak antar huruf, jarak antar kata, 3 zonanya, tinggi pendek bagian atas, tengah dan bawahnya ya, harmonis apa enggak. Habis itu penekanannya juga, kecepatan menulis juga, margin kiri, margin kanan. Banyak sekali skor-skor yang harus dinilai. Itu bisa puluhan hingga ratusan, tergantung konteksnya untuk kebutuhan apa. Oke, ini ada salah satu contoh tulisan teman kita ya. Nah, kalau teman-teman lihat sepintas, pertama tulisannya cenderung ke arah bawah ya, menurun. Ini sebenarnya menunjukkan semangat ya. Mungkin saat ini dia lagi agak low energi atau low moodnya agak kurang ya kan. Tetapi yang kalau bisa dilihat juga jelas adalah perbandingan ukuran tanda tangan yang super besar dan tulisan yang masih cenderung normal. Nah dari sini sebenarnya dia ingin menunjukkan citra diri, percaya diri yang cukup tinggi. Walaupun sebenarnya ya mungkin kategorinya biasa aja gitu ya sebenarnya di dalam, cuman dia pengen nunjukin kayak semangat lah ya, semangat yang berapi-api ya kan, menunjukkan rasa pede yang tinggi. Nah di sini tanda tangannya mencoret ke badan tanda tangan atau tulisannya. Kenapa? Mungkin ada bagian dari diri dia yang sebenarnya dia kurang sukai, atau dia merasa kecewa, atau dia merasa kurang ya not good enough lah ya. Jadi ini yang harus perlu kita gali. Ada part yang paling menarik juga, pasti ini salah satu yang orang pada seneng ya, urusan duit ceritanya. Jadi ada beberapa kategori. Pertama huruf B kecil. Orang yang menulis B kecil, bawahnya itu tidak tertutup ya atau terbuka. Misal saya kasih contoh seperti ini. Ini punya kecenderungan bocor duit ya. Ini bocor duit. Jadi kalau kita terapi, udah banyak dari komunitas kita latihan terapi ini karena memang ada kelas terapinya. Setelah membiasakan untuk menutup huruf B-nya, dia lebih bisa mengontrol pengeluaran. Dan lucunya hal-hal yang tadinya tiba-tiba ada aja yang datang untuk menghabiskan uangnya lah. Tiba-tiba ada sesuatu yang bermasalah di dalam rumah lah, di dalam kehidupannya yang harus ngabisin duit. Lucunya hal-hal itu pun berkurang. Ya, percaya nggak percaya, inilah belief bawah sadar, kita bisa attract. Lalu kemudian ada yang disebut namanya kantong uang. Ini hanya berlaku untuk huruf G, Y, dan J. Nah, yang dimaksud kantong uang adalah seperti ini. Jadi huruf bagian bawahnya atau lower zone-nya ini, zona bawah, harus membentuk kantung.
Kantung yang ideal adalah ke bawah lurus, baru kemudian melengkung ke atas. Ini pun harus dilatih. Dalam menulis tangan, ini kan menghubungkan antara kerja otak, lalu juga sisi emosi, dan juga motorik tangan kita. Itulah kenapa dorongan bawah sadar akan sangat berpengaruh besar. Tanda tangan kan sebenarnya adalah jati diri yang ingin kita tampilkan ke orang lain. Kalau kita melihat dari background psikologinya, seseorang itu terjadi masalah dalam sisi mentalnya, biasanya kan pasti ada background penyebabnya ya dari sisi psikologi. Itulah makanya kita bisa melihat potensi traumanya, tetapi bukan spesifik bidang trauma apa, tetapi apa yang efeknya setelahnya atau efeknya saat ini secara mental. Sehingga dari situ kita bisa gali trauma ini datangnya dari mana gitu. Kalau dalam grafologi memang ada yang namanya jasa redesign tanda tangan. Kenapa harus diredesign? Karena di dalam tanda tangan itu akan menyimpan pola-pola yang tidak menguntungkan walaupun tidak semua tanda tangan. Pola ini adalah potensi, bisa datang sekarang atau nanti, jadi ada potensi berulang. Sehingga jika itu memang dirasakan sudah terjadi atau sangat merugikan, sebaiknya benar harus diganti. Nah setelah diganti ya memang harus dilakukan terapi membiasakan dengan tanda tangan baru, sehingga belief baru akan kembali bisa diprogram di bawah sadar. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau tanda tangan yang baik, ya kalau memang kita mau terlihat apa adanya, tulislah sesuai dengan nama yang kita tulis di bawahnya. Siapa nama kita dan tulis dengan cara yang normal, kemudian tanpa coretan di dalam tulisan namanya, lalu juga menanjak ke atas. Itu yang paling simpelnya. Contoh. Huruf O. Orang kalau huruf O yang normal nulis bulat aja biasa ya. Kalau yang banyak denial, kebanyakan bikin huruf O-nya dia ada loop di sebelah kiri. Ini ke diri sendiri. Kalau dia ke kanan, nah ini kadang-kadang suka mengarang bebas nih keluar nih. Ada entah dia selalu banyak alasan kalau ditegur, atau memang dia suka drama ya, atau bohong-bohong yang lain. Kalau luar dalam begini, ini benar-benar tuh suka bohong. Jadi sebenarnya itu pun harus kita lihat, jangan sampai cuma 1-2 huruf terjadi itu terus kita bilang wah dia pembohong banget nih. Belum tentu, kita harus lihat dari keseluruhan tulisannya dan berapa banyak pola berulang itu muncul. Baru kita bisa bilang apakah dia memang suka bohong atau memang dia ngomong yang jujur gitu. Tulisan tangan di dalam ilmu grafologi tidak ada jelek atau bagus. Tetapi memang grafologi punya penilaian-penilaian tertentu. Jadi kalau dalam kategori grafologi bukan dibilang jelek atau bagus, tetapi bagian itu juga ada bagian merugikannya. Jadi belum tentu jelek itu pasti jelek secara karakter, atau bagus itu pasti juga karakternya bagus. Karena yang tulisannya terlalu rapi biasanya juga punya kecenderungan entah dia agak OCD ya, atau dia perfeksionis ya. Dan apakah itu positif? Tergantung lagi konteksnya gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau saya selalu percaya yang namanya mind, body, and soul itu memang harus seimbang. Pikiran yang baik, tubuh yang sehat, dan spiritual kita juga baik, belief kita bagus. Nah, ternyata dengan menanamkan belief baru yang positif, yang sesuai sama goal-goal pribadi yang ingin dicapai, somehow itu attract banyak miracle dalam kehidupan. Jadi setiap batch kita punya kelas selalu banyak sekali cerita-cerita ajaib yang mungkin secara nalar kita berpikir itu kayak nggak mungkin. Manusia itu
memang makhluk yang cukup complicated ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan perjalanan selama ini sampai hari ini udah sangat banyak tulisan yang kita analisa. Itu sebenarnya mungkin satu mengingatkan bahwa kita nggak boleh sombong atau takabur ya, karena selalu akan ada orang dengan karakter-karakter tertentu yang mungkin baru kita temukan. Dan grafologi ini ternyata banyak membantu minimal mengidentifikasi hal-hal negatif atau traumatik yang bisa diperbaiki dan menjadi solusi untuk masa depan, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah bertanya. Bye.